Jadi ketika kita bicara pendidikan belum merata, sebetulnya memang data-data itu juga menunjukkan sebelum pandemi juga sudah tidak merata ya di Indonesia. Karena kita kan terbagi desa kota, kemudian ada yang di wilayah pegunungan dan kepulauan yang sulit diakses ya oleh berbagai sarana dan prasarana, kemudian guru ya. Pengalaman kami riset di Papua tahun 2019 misalnya, di Papua Barat di salah satu kabupaten di Kabupaten Tambrau juga betapa ada jarak yang sangat terbentang jauh ya antara apa yang ada di Pulau Jawa dengan apa ada yang di Papua tersebut gitu. Jadi itu catatan pertama apa yang kita lihat gitu misalnya di masa sebelum pandemi. Dari data-data yang dirilis oleh kementerian sendiri kan juga bisa dilihat betapa masih timpang dari segi sarana prasarana dan lain-lainnya. Kemudian distribusi guru yang terpusat di perkotaan gitu, karena orang juga secara ketertarikan itu kan biasanya justru tertarik untuk mendidik di wilayah-wilayah yang mudah diakses gitu ya. Untuk yang masuk ke wilayah yang sulit diakses biasanya mereka yang tertarik itu orang-orang gila gitu ya, guru-guru gila yang kemudian punya jiwa dan semangat untuk mendidik anak-anak yang serba kesulitan tersebut gitu. Dan itu kemudian ketika ada pandemi, wajah pendidikan yang mungkin bopeng itu kemudian semakin bopeng gitu. Jadi semakin muncullah problem-problem ya. Betapa misalnya guru-guru kita banyak yang tidak menguasai gadget, menguasai keterampilan digital secara memadai gitu misalnya. Itu yang potret buruknya ya misalnya. Yang kedua misalnya betapa orang tua ternyata kesulitan mendampingi anaknya sendiri gitu. Karena selama ini kita sudah bergantung pada pendidikan persekolahan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Hafiz betul sekali. Kita sebetulnya kan punya arena pendidikan non formal dan informal gitu. Sementara selama ini kita fokusnya ke sekolah saja yang mendidik. Padahal orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik gitu. Orang tua jadi bingung gimana nih cara mendidik anak. Ternyata mendisiplinkan anak itu nggak mudah gitu. Baru sisi mendisiplinkan. Ternyata konten pembelajaran anak ini susah gitu. Jadi kalau anaknya semakin tinggi, semakin kesulitan mereka mendampingi secara substansi pembelajaran. Tapi kalau semakin kecil anaknya, semakin sulit mereka untuk menemani anak-anaknya itu ya. Karena dari segi kemandirian kan masih sangat terbatas. Menyalakan Zoom atau Google Meet misalnya. Menemani kalau butuh pensil, kalau butuh pulpen dan lain-lain. Gitu. Tapi semakin ya tingkat kesulitannya begitu beragam gitu. Nah di satu sisi juga kita juga punya persoalan terkait dengan nggak semua orang punya kemewahan untuk diam di rumah gitu, stay at home gitu. Karena juga ada beberapa orang yang harus tetap keluar rumah karena pekerjaan-pekerjaannya membutuhkan hal tersebut gitu. Lalu siapa yang menemani anak di rumah gitu? Kalau kelompok kelas menengah atas bisa meng-hire asisten rumah tangga misalnya. Jadi adaptasi mereka relatif lebih cepat gitu. Tapi kemudian kelompok miskin, makanya tadi di catatan saya bagaimana perhatian terhadap yang marginal itu, yang tertinggal itu, bagaimana dengan kelompok miskin misalnya. Nah kalau misalnya pendidikan informal berbasis masyarakat atau non formal berbasis masyarakat itu berjalan gitu, mungkin kita bisa menitipkan anak-anak itu dalam satu ekosistem yang berbeda gitu. Misalnya ada kepedulian dari lingkungan RT RW gitu misalnya. Siapa anak yang bersekolah tapi orang tuanya kemudian tidak ada di rumah misalnya. Tapi kan itu nggak jalan ya, kecuali di beberapa komunitas mungkin. Jadi itu jadi PR kita juga bahwa pendidikan sebagai ekosistem itu belum berjalan ternyata gitu. Tapi juga ada catatan baiknya ketika bicara transformasi pendidikan. Tadi juga Pak Ramadan juga cerita soal misalnya memanfaatkan media digital, misalnya YouTube. Ada banyak guru yang punya akses kemudian menjadi YouTuber misalnya, yang viewernya lumayan gitu. Ada yang kemudian oh ini ternyata bisa ya bikin YouTube gitu, misalnya YouTube channel, dan tidak hanya ditonton oleh muridnya saja, tapi juga oleh seluruh siswa yang ada di seluruh Indonesia karena bisa diakses gitu misalnya. Ada juga yang kemudian kenal media-media baru dalam pembelajaran gitu dan kemudian memanfaatkannya. Tapi kalau saya lihat memang presentasinya itu kecil gitu. Jadi sekolah-sekolah jadinya ada leveling juga, ada gradasi ya. Sekolah-sekolah yang memang dari awal siap infrastrukturnya, gurunya, kemudian kapasitas pengajarnya dan lain-lain, itu kemudian adaptasinya bisa lebih smooth gitu. Meskipun juga ada problem tadi catatan misalnya tentang bagaimana pendidikan karakternya gitu misalnya. Bagaimana relasi dengan lingkungan sekitar gitu misalnya. Apalagi kalau ditambah di lingkungan rumahnya tidak memadai gitu misalnya. Jadi itu yang kemudian itu jadi PR bersama sebetulnya. Makanya kalau di beberapa negara maju misalnya ada asesmen yang memang
menilik school respon yang melakukan assessment gitu, yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya. Pemerintah daerah ini kemudian memetakan assessment itu dari misalnya kesiapan orang tua, kemudian kesiapan guru, kemudian kesiapan sekolah, kemudian ketersediaan infrastruktur. Nah, dari itu kan dilihat sekolah mana yang kemudian ternyata gurunya punya keterbatasan, maka asesmennya di situ, penguatan kapasitas guru misalnya. Kemudian sekolah mana yang misalnya orang tuanya ternyata tidak bisa mendampingi karena dia ada di wilayah perkotaan, tapi mereka adalah bekerja sebagai buruh ya. Relatif kalau jadi buruh kan mereka harus keluar misalnya. Tidak ada yang mendampingi. Nah, itu di asesmen bagaimana caranya. Kemudian bagaimana dari konteks sekolah, kesiapan sekolah misalnya. Infrastrukturnya gimana kalau misalnya ada pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan, pembelajaran jarak jauh bagaimana modenya. Apakah dengan mode yang paling sederhana, dengan WhatsApp group misalnya, dan itu bisa optimal gitu. Jadi kita jangan membayangkan bahwa semakin dia menggunakan aplikasi teknologi yang bagus, tadi juga Pak Ramadan juga cerita ya, jangan sampai misalnya memaksa harus pakai Zoom gitu, tapi ternyata gurunya tidak memadai, siswanya tidak punya gawai gitu misalnya. Nah itu juga jadi persoalan. Jadi asesmen ini penting dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah. Kalau siapnya pakai Zoom ya sudah gitu. Kalau siapnya pakai teknologi yang terbatas tadi misalnya WA group dan lain-lain ya sudah gitu. Kalau siapnya guru kunjung misalnya dengan waktu-waktu tertentu, ya gunakan guru kunjung, tentu dengan berbagai persiapan ya. Atau misalnya ada sistem modul ya, misalnya jemput modulnya ke sekolah, kemudian dikembalikan dan lain-lain. Jadi yang paling tahu itu sebetulnya pemerintah daerah dan kemudian sekolah gitu. Nah sayangnya memang dalam konteks atau praktik kebijakan pendidikan digital misalnya, tidak semua daerah siap terhadap hal tersebut gitu misalnya. Nggak tahu misalnya daerah saja misalnya tidak, pemerintah daerah kurang aware soal bagaimana sih guru-guru bisa dibantu gitu misalnya. Akhirnya malah fokus mengadakan webinar terus gitu. Padahal guru nggak butuh webinar gitu misalnya. Guru yang bisa mengakses webinar itu guru-guru yang punya ketersediaan waktu luang dan kemudian punya akses gitu. Ternyata guru perlu dibantu dari segi misalnya bagaimana penguatan kapasitas mereka untuk mengelola data pembelajaran secara digital. Kemudian kalau sekolah terpaksa dibuka misalnya, apa yang harus disiapkan? Apakah harus swab test reguler gitu misalnya? Atau misalnya kalau orang tua, karena otoritas kan di orang tua ya sebetulnya mengizinkan, karena tadi saya juga setuju dengan Pak Hafiz. Keselamatan itu lebih paling tinggi itu, wajib hukumnya untuk menjaga keselamatan dibanding yang lain itu. Kalau mereka yang memang tidak, orang tua yang masih belum berani, jangan dibully, karena dalam kasus-kasus tertentu, ada sekolah juga misalnya takut amat sih gitu misalnya, kenapa sih belum diizinkan anaknya sekolah gitu, jadi lebay banget sih pakai prokes gitu misalnya ya kayak gitu-gitu. Nah itu juga makanya kemudian pembelajaran akhirnya jadi tidak seragam ya. Harusnya pembelajaran itu harus mengakomodasi kepentingan orang per orang. Ya tentu pada praktiknya itu nggak mudah gitu. Tapi kalau misalnya sekolah membuka diri misalnya, kami ingin melakukan pembelajaran tatap muka, tapi kita punya terkendala dalam problem-problem ini misalnya. Kami ingin melakukan pembelajaran tidak hanya menggunakan WhatsApp group, tapi kemudian kami terkendala karena secara demografi ini gurunya sepuh semua, jadi nggak bisa pakai Zoom meeting, gimana gitu misalnya. Atau misalnya kami ingin melakukan kegiatan pembelajaran berbasis digital atau teknologi virtual gitu, yang lainnya gitu misalnya. Tapi setelah kami survei, siswa ini banyak yang nggak punya gawai, jadi nggak mungkin memaksakan pakai ini gitu. Jadi di sini kemudian kalau menurut saya paling penting adalah saling ngobrol aja gitu. Ya kadang-kadang saling ngobrol itu yang jadi susah gitu. Akhirnya juga orang tua juga kebingungan, ini gimana nih anak saya. Akhirnya ya ketika sekolah memaksakan asesmen berbasis Google Classroom misalnya ya, yang banyak, KD segini ujiannya 2 kali. Anaknya belum bisa baca, anak kelas 1 gitu. Akhirnya orang tua yang ngerjain. Nilainya bagus semua gitu. Jadi ya guru juga kelimpungan, gimana cara nilainya kalau nilainya bagus semua gitu. Jadi nah ini yang kemudian saya pikir diskusi kita tadi ini jadi aspek yang menarik gitu. Misalnya saya bisa menggambarkan situasi kebijakan Pak Hafiz tadi dalam nada yang optimistik dan positif yang mengajak ayo orang tua juga harus punya kontribusi besar untuk mendidik anak gitu. Kemudian Pak Ramadan dari sisi praktikal ya di sekolah ya, betapa misalnya guru juga punya struggling sendiri gitu, orang tua juga punya struggling. Tapi kalau sama-sama nggak ngomong kan saling curiga ya. Guru ini enak-enak aja nih kayaknya kasih tugas tapi nggak ada perbaikan gitu. Atau orang tua gurunya bilang rasain tuh jadi orang tua emang mendidik anak emang gampang gitu. Jadi akhirnya ya itulah, jadi ketika bicara mau sekolah solusi gimana, kita nggak dapat solusi karena kita nggak saling diskusi ya. Makanya saya pikir ya dialog, diskusi apapun bentuknya
itu harus ada penting ya. Yang saya lihat juga misalnya di sekolah-sekolah yang relatif oke pengelolaannya itu diskusinya dari awal gitu, ketika mulai tahun ajaran baru dijelaskan misalnya nanti sekolah butuh pendampingan si guru dari segi apa gitu. Nah, kayak ada sekolah-sekolah Islam misalnya atau sekolah berbasis agama kan kami nggak bisa mendampingi anak-anak misalnya untuk sholat duha berjamaah, tolong didampingi oleh orang tuanya misalnya. Kami nggak mungkin misalnya menemani anak untuk suplai tugas, tolong orang tuanya. Tapi juga sekolah juga memahami siapa di sini yang tidak didampingi oleh orang tua di rumah misalnya anaknya kan. Jadi ketika si anak ditanya dia tidak responsif karena kebingungan terhadap gawainya, sekolah juga harus memahami itu gitu misalnya. Atau misalnya ya nggak harus setiap pertemuan setiap saat gitu. Bisa jadi misalnya pertemuan seminggu sekali, kemudian komunikasinya berjalan. Atau misalnya kalau ada orang tua yang memang tidak punya akses memadai, ya guru mau nggak mau harus mendatangi rumahnya gitu. Ya meskipun ya tentu dengan ada banyak persoalan juga, ya, ada kekhawatiran-kekhawatiran, tapi risiko itu harus ditempuh sih dalam sisi tertentu. Mungkin itu Pak Hanif, terima kasih. Ya.